هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar IGP, mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan lancar pekerjaannya, barokah rizkinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mudah-mudahan tambah lagi rezekinya insyaallah taala. Nah, teman-teman sekalian, pada siang ini tadi Ustaz Syarif menyampaikan sedikit update ya. Saya kasih judul 730 hari genosida Gaza. Judul ini saya dapat dari salah seorang penulis terkemuka dari Timur Tengah. Tulisannya dilansir di situs Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Ya, di sini kita menemukan nanti data-data yang akurat ya, yang boleh sampaikan dan komprehensif akibat dari bahasanya genosida. Bahasa genosida ini bukan apa namanya tuh, kalau anak kita tuh istilahnya itu berlebihan tuh apa namanya istilahnya? Bukan lebay ya. Karena memang nanti kita membaca data, kenapa disebut genosida? Karena infrastruktur hidup itu habis. 73.000 kilometer jalan hancur, ya. Kemudian 17.000 kilometer jaringan listrik hancur. Kemudian juga ribuan kilometer pipa air minum, air bersih juga dihancurkan. Rumah sakit dan lain sebagainya. Maka kata ICJ ya, International Justice Court di Den Haag mengatakan ini genosida. Dan juga pakar-pakar dunia yang mengatakan demikian. Sebagai muslim tentu kita melihat lebih dekat lagi. Merespon itu, ini disclaimer dulu ya teman-teman sekalian. Ya bukan hanya ngomong gitu, kami di yayasan, saya dengan teman-teman, saya punya yayasan namanya Sanggar Al-Quran Mardani 5, selain beberapa lembaga yang lain, ya kita terus mengedukasi masyarakat agar peduli dengan permasalahan ini sebagai sesama muslim. Nah, target tahun ini kita mengumpulkan dana 1 miliar. Alhamdulillah, kami update minggu yang lalu sudah terkumpul 936 juta. Dari jamaah, berarti kekurangan sekitar 64 ya, 64 juta lagi. Mohon doanya mudah-mudahan bisa tuntas sampai Desember nanti insyaallah taala. Kita salurkan ke beberapa lembaga, diantaranya di sini ada Adara ya. Adara itu yang sebelah kanan saya, ibu-ibu. Adara itu yang fokus kepada ibu-ibu dan wanita. Kemudian juga ke KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Kita juga salurkan ke namanya YS, Yayasan Persaudaraan YSPS ya. Itu kita salurkan. Teman-teman sekalian, tentang Gaza ini ada seorang ustadz dari Mesir, dari Kuwait ya. Dia menyampaikan, kalau kita perhatikan, dia katakan Gaza itu kota yang membuka tabir kemunafikan dunia setelah kota Madinah. Isu dunia, ya, lindungi perempuan, lindungi anak-anak, kan begitu. Dunia itu begitu, lindungi perempuan, lindungi anak-anak. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada PAI, ya, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan itu isu dunia, isu global. Tapi mereka ketika melihat anak-anak Gaza, ibu-ibu di Gaza dibantai sama Israel, pada diem gitu. Ini stereotipe gitu, standar ganda yang dilakukan oleh dunia. Maka kata beliau, membuka tuh topeng yang selama ini mereka pakai itu ya. Katanya membela, ternyata malah membiarkan. Jadi yang dibela oleh mereka, siapa anak-anak yang dibela oleh mereka?
asal seakan-akan asal bukan anak Palestina. Siapa perempuan yang dibela oleh mereka selain dari perempuan di Palestina? Karena kalau anak dan perempuan di Palestina sudah meninggal, anak-anak itu 20.000 terakhir, ibu-ibu itu sekitar 17.000 atau 12.000, itu luput dari perhatian mereka. Maka kata beliau ini membuka tabir ya tentang kemunafikan, stereotipe yang dimiliki oleh Barat. Nah, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, kita harus memahami dulu filosofi tentang ini perang yang terjadi kan disebut namanya perang Tofan Al-Aqsa. 7 Oktober 2023. Kenapa para pejuang di Gaza melakukan operasi itu? Alasan mereka melakukan operasi itu ada 3. Yang pertama, isu Palestina sudah hilang dari panggung dunia. Sampai sebelum 7 Oktober, orang sudah tidak lagi membicarakan tentang isu Palestina. Isu Al-Aqsa. Oleh mereka, oleh Israel itu dibonsai isu ini. Ini isu lokal. Ini bukan isu dunia. Sehingga luput dari pembicaraan pemimpin-pemimpin dunia. Dan mereka mengistilahkan ini adalah masalah internal kan gitu. Antara Palestina dengan Israel. Dicoba dilokalisir gitu. Supaya tidak mendapatkan perhatian dunia internasional. Dan itu berhasil. Sebelum 7 Oktober 2023, cenderung orang sudah melupakan kalau ada negara terjajah namanya Palestina. Terlebih umat Islam dicekokin terus ya dengan media-media, dengan info-info kalau melawan teroris. Kalau melawan radikalis. Kalau melawan itu sama dengan ya melanggar hak asasi manusia. Kalau Israel menggunakan senantiasa istilah mereka adalah al-mudadah as-samiyah, anti-Smith gitu. Kalau mereka kurang ajar kepada Israel, anti-Smith mereka bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan Israel yang ada sekarang oleh para penduduk Palestina dan pejuang di Palestina dilihat sebagai pemerintahan yang fasis. Diktator, jahat gitu. Terlebih kalau kita lihat ada tiga, ada 4 atau 5 ya, yang sering muncul di media. Pertama, Perdana Menterinya dia, Benjamin Netanyahu. Kalau ustadz-ustadz di sini nyebutnya bukan Benjamin Netanyahu, Benjamin Setanyahu katanya. Nah, karena perilakunya ya seperti setan. Yang kedua, Menteri Keuangan, Simotres namanya. Kemudian yang ketiga, Menteri Keamanan Dalam Negeri mereka, namanya bin Gafir ya. Kemudian yang keempat, Gantz, itu Menteri Pertahanan. Kemudian yang kelima, itu ada Menteri Transportasi, perempuan. Menteri Transportasi ini dia ngusulin supaya jasad Yahya Sinwar, mayatnya itu, jangan dibalikin ke Palestina, bakar aja katanya. Nah, ini pemerintahannya tuh pasis banget. Kalau dibaca, teman-teman sekalian, sekarang di bawah Masjid Al-Aqsa, mereka sudah bikin terowongan, nambah lagi terowongan. Terowongan, jadi harapannya getar ini tanah, runtuh bangunan masjid, ambles ke bawah, kemudian mereka bikin namanya kuil Yahudi, yang boleh dibilang halusinasi, yang diakukan. Nah, oleh karena itu jadi alasan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mereka melihat bahwasanya gerakan normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Islam dengan Israel itu sangat kuat sekali. Kemarin kan kita nolak, sebelumnya ada perhelatan Piala Dunia usia 17 ya. Nah, kemudian ditolak oleh Indonesia. Pindah kemana? Ke Argentina atau kemana kemarin itu ya. Nah, karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik sama Israel. Terakhir kemarin ketika Indonesia juga menolak visa atlet senam Israel. Terus Indonesia dilaporkan ke IOC, ya, International Olympic Committee,
Komite Olimpiade Internasional, dan Indonesia dilarang untuk mengadakan event-event internasional oleh IOC itu. Nah, kenapa kita melarang? Nggak ngasih visa? Karena tidak ada hubungan diplomatik. Dan juga dunia munafik juga. Ketika Rusia nyerang Ukraina, Rusia langsung dicoret dari peserta Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya kan? Kenapa? Nyerang Ukraina. Berapa korban Ukraina? Nggak nyampe 2000. Sudah hampir 3 tahun. Nah, ini Palestina dibombardir sama Israel, korbannya 74.000 angka terakhir. Ya, mereka tetap aja bisa olahraga gitu, bisa main bola. Bahkan pelatih Itali, Gennaro Gattuso ya, dia tuh kan pemain keras itu. Dia bilang sebetulnya saya males katanya ngelawan Israel. Saya males itu. Tim saya mesti ngelawan orang yang melakukan genosida. Dia bilang begitu. Nah, tapi karena UEFA dia bilang maksa, ya udahlah kita ladenin dan kita kasih hadiah sama dia. Ya, kasih kemarin kan menang 3-0. Kemudian Norwegia, statementnya juga sama. Kita nggak mau katanya main sama Israel, penjajah begitu. Udahlah kita kasih hadiah, 6-0 tuh dikasih sama Norwegia. Nah, ikhwah fillah teman-teman, ya. Kemarin sebelum aksi Tofan Al-Aqsa, gerakan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara tetangga luar biasa. Siapa yang sudah melakukan hubungan diplomatik? Mesir sudah, Yordan sudah, ya, kemudian Sudan sudah, Bahrain sudah. Mereka nyasar siapa? Negara Timur Tengah yang paling berpengaruh itu adalah Saudi Arabia. Karena Saudi kiblatnya umat Islam. Itu mereka tuh hampir jadi itu. Ya, hampir jadi terjadi hubungan diplomatik dengan beberapa negara Timur Tengah itu, maka para pejuang ngelihat ini nggak benar nih. Kenapa? Di belakang negara itu 15 sampai 20 negara akan mengikuti. Mungkin termasuk negara kita dan juga negara-negara yang lain. Singapura sudah punya hubungan diplomatik, Thailand punya hubungan diplomatik, Filipina punya hubungan diplomatik, atau coba dicek ya, yang jelas Singapura sudah. Nah, ini bahaya. Maka dilakukanlah penyerang. Dan setelah itu sekarang nggak kedengaran lagi teman-teman sekalian. Nah, ini kalau kita simulasikan ya, 7 Oktober 2023 itu. Ini simulasinya gitu ya. Jadi para pejuang waktu itu pakai mobil, pakai motor. Nah, ini tuh ada tembok. Ini wilayah Gaza, ini wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Ini tembok tingginya hampir 10 meter. Kemudian dilapisi dengan besi, dengan baja, dan bajanya baja cerdas. CCTV dipasang sepanjang perbatasan itu, dia bisa menangkap pergerakan siapapun yang akan masuk ke wilayah mereka dan akan langsung diambil tindakan. Tapi subhanallah, ya, para pejuang ini bisa menemukan titik celah kelemahan mereka gitu sehingga tidak terdeteksi. Nah, ini teman-teman sekalian, ini pagar ini, tembok ini 60 km panjangnya. Ya, panjangnya 60 km memisahkan antara Gaza dengan wilayah yang dikuasai oleh Israel, dijajah oleh Israel. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك المنطقة تمتد إلى عمق 40 كيلومتر من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط. Nah, kemarin ketika serangan 7 Oktober itu, para pejuang itu bisa sampai ke titik ini nih. Zona hijau, zona aman mereka. Berapa nih jauhnya dari Gaza? 40 km. Kalau dari IGP 40 kilo kemana ya? Bogor ya. Nah, ikhwah, ini lapis 1, ini ring 1, ini ring zona merah. Kalau di kita kan ada kodam-kodam ya. Militer itu ada kodam-kodam. Nah, kodam yang paling hebat
itu Kodam yang berbatasan langsung dengan Gaza. Ditempatkan di sini Kodam, satuan militer yang paling canggih yang dimiliki oleh Israel. Tapi subhanallah, 3 jam tuh lumpuh mereka. 3 jam, sekian banyak pos militer itu bisa dikuasai oleh para pejuang. Sehingga para pejuang bisa merangsek ke zona oranye, ke zona kuning, ke zona hijau. Ini wilayah aman yang diduduki dan di sini ada tempat tinggal. Itu jauhnya 40 km. Nah, di wilayah ini ya ditinggali oleh 50.000 penduduk Israel. 50.000. وصل مقاتلو قسام إلى داخل هذه المستوطنات واعتقلوا عددا من المستوطنين والجنود الإسرائيليين وعادوا بهم إلى قطاع. Ketika para pejuang ini masuk, mereka menawan para tentara dan rakyat sipil. Karena kan mereka lagi perang, dalam hukum perang ya itu lumrah saja terjadi begitu. Nah, 250-an 250 tawanan mereka itu diumpetin selama 2 tahun dan nanti ada pertukaran tawanan kan 2 kali itu. Nggak ketemu tuh sama si Israel dengan senjata yang paling canggih, radar yang paling canggih, teknologi yang paling canggih. Mereka itu punya teknologi bisa ngebaca panas tubuh, dari panas tubuh itu dibaca oleh AI, diidentifikasi ini siapa gitu. Itu mereka baca dengan membaca panas tubuh seseorang, tinggi, besarnya, berat badan, ya, kemudian detak jantung, kemudian dimasukkan ke AI baca, olah data itu, kemudian AI mengidentifikasi ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Itu kecanggihan mereka, tetapi dengan izin Allah subhanallah. Sehingga nah ini ketika pasukan tuh bisa membebaskan, bisa masuk itu, teman-teman. Ini tentara Israel yang nanti kemudian ditawan tuh. Ini warga Palestina waktu itu. Tidak terbersit dalam pikiran orang tentara-tentara Arab bisa melakukan perbuatan seperti ini kepada Israel. Tahun 67, teman-teman. Koalisi negara Arab, Suriah, Mesir, Yordan, itu pernah perang sama Israel. 3 hari, ya, koalisi tentara Arab ini kalah sama Israel. Perang 3 Yom Kippur atau apa namanya itu ya. Itu mereka nggak mimpi itu bisa mengalahkan Israel itu. Bisa menguasai tank bajanya dia. Kemudian bisa menawan itu nggak kepikir gitu. Tapi para pejuang di Gaza bisa melakukan itu. Ya. Nah, ini ketika para pejuang masuk ke benteng-benteng tadi itu. يوم أن أثبتت حماس كم يبدو الهجوم على إسرائيل سهلا. بهذه الكلمات عنونت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقها في ملابسات ما حدث ذلك اليوم وعنوانه فشل الجيش الأكثر تقدما في الشرق الأوسط. Nah, koran Israel mengatakan gagalnya militer tercanggih di Timur Tengah dalam menghalau pergerakan pasukan dari para pejuang. Mereka gagal. Kenapa aksi ini dilakukan? Tadi alasannya 3 tadi. Sehingga masih melakukan aksi ini dan nanti melihat respon dunia seperti apa. Nah, setelah itu kemudian Israel mengambil kebijakan. Apa kebijakannya dia? Israel itu mengumumkan 3 tujuan Israel nyerang Gaza. Yang pertama, menghabisi Hamas dan para pejuang, gerakan-gerakan lain. Yang kedua, membebaskan tawanan. Yang ketiga, mengusir penduduk Gaza, mengosongkan Gaza, usir penduduknya. Selama 200 hari, 730 hari, 2 tahun, satu pun dari 3 tujuan yang sudah dideklarasikan oleh Israel itu nggak ada yang tercapai. Menghabisi Hamas,
Mereka masih kuat kok. 2 tahun mereka diserang. Selesai ketika ditandatangani perjanjian damai, mobil-mobil baru itu keluar gitu. Di mana diumpetinnya itu? Mobil baru keluar gitu. Pakaiannya masih baru gitu. Ngumpetinnya di mana coba? Yang kedua, bebaskan tawanan. Nggak ada yang bisa dibebaskan oleh mereka langsung kecuali 2-3 orang. Dari 200-an sekian. Nah, tawanan-tawanan ini dibebaskan oleh para pejuang dengan tebusan. Tebusannya siapa? Tawanan-tawanan Palestina lebih dari 10.000 yang ada di penjara Israel. Dengan aksi ini bisa membebaskan hampir 4.000. Dari 4.000 tawanan Palestina yang dibebaskan, ada lebih dari 300-an mereka ini dapat hukuman seumur hidup berkali-kali lipat. Ada orang dihukum 5 kali lipat, 6 kali lipat hukuman seumur hidup. Kalau di Jembreng itu 426 tahun. Orang dihukum 426 tahun penjara. Sampai dia mati, itu masih ditawan sama Israel tuh, kira-kira begitu. Itu bisa bebas. Bahkan kemarin ada yang mengharukan, teman-teman. Ada seorang ditangkap sama Israel, ditawan. Dia baru nikah. Kemudian dia bilang kepada istrinya, karena saya di penjara, nggak tahu kapan saya bebas. Dan dia 21 tahun ditahan oleh Israel. Dia bilang kepada istrinya, silahkan kamu cari suami yang lain. Saya ceraikan kamu talak 3, supaya kamu halal untuk menikah dengan laki yang lain. Setelah 21 tahun dia di penjara, keluar, dan dia diasingkan, tidak boleh balik ke Palestina oleh Israel, tapi dia mesti diasingkan ke Mesir. Subhanallah, istrinya tuh masih setia. Istrinya masih setia, tidak nikah dengan laki-laki yang lain. Setia nungguin itu suaminya yang ditahan oleh Israel. Ini keren ini kalau punya istri kayak model begini nih. Banyak ya di GP ya. Isi-isi bapak-bapak begitu kan? Nah, yang belum cari yang begitu tuh. Meskipun di penjara tetapi dia tidak meninggalkan ya. Kalau di kita kan ada istilah abang sayang ada uang abang sayang, kagak ada uang abang ku tendang, katanya begitu. Dia enggak. Meskipun di penjara 21 tahun. Akhirnya dibebaskan, ketemu di Kairo, nikah lagi itu di situ. Subhanallah, itu kejadian yang sangat mengharukan. Ini data yang paling akhir. 200 ton itu 200 ton bom yang dijatuhkan oleh Israel ke Gaza. 5 kali lipat dari bom atom yang dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Habis rata gitu. Korbannya terakhir 76.639. Dari 76.600 sekian itu 20.000 anak-anak, 12.500 ibu-ibu, 9.000 nenek-nenek, 22.000 kakek-kakek, 1.670 tenaga medis, 140 ya, pertahanan sipil, Hansip 254 wartawan, 176 ASN, 767 polisi dan tim SAR, 894 atlet, 460 mati karena kelaparan. Pemandangan yang luar biasa. Kemarin di Mesir, Amerika, Turki, Mesir, kemudian Qatar, diikuti oleh beberapa negara yang lain, 15 negara yang lain, menyaksikan penghentian perang. Inisiatifnya Donald Trump. Tapi, kemarin, teman-teman sekalian, Israel melanggar lagi. 1.400 syahid yang baru ini. Ya, coba kita saksikan itu. Ya, itu kan manusia itu. Itu orang hidup itu. Tuh. Dia kena reruntuhan, kebakar. Ini manusia. Misalkan ini nih, anak-anak, apa salah anak-anak? Ya. Kalau mereka misalkan melawan tentara ya serang tentara, jangan anak-anak.
Nah, ini subhanallah ya, ini yang dilakukan oleh Israel tuh. Nauzubillah. Ada yang masih hidup ya. Ada yang apa? Putus kakinya, putus tangannya. Ini mungkin dalam kondisi koma, masih pakai pamper. Bahkan teman-teman sekalian, ada kisah juga ya. Ada kisah. Ada seorang dokter gitu di rumah sakit. Dokter anak. Namanya Ala An-Najjar. Dia punya 9 anak. Tiba-tiba datang katanya korban. Anak-anak, ternyata itu anak kandungnya semuanya. Dari 9 itu 8 meninggal. Dalam satu waktu. Kecuali 1 yang masih hidup. Kemudian yang masih hidup ini kalau nggak salah dikirim ke Italia, diobatin di Italia. Karena di Gaza tidak ada fasilitas yang bisa untuk mengobati mereka. Nah, ini masih terjadi. Bagaimana kerusakan ya? Ini Al Jazeera punya liputan, kerusakan bangunan, infrastruktur. Nah, rata gitu. Ini baru 200 hari loh. Ya, tambah 500 itu udah habis semua. Nah, ketika 200 hari, katanya ini seperti dampak dari 1/4 bom atom yang jatuh di Hiroshima. 1/4 akibat ya seakan-akan dibom oleh 1/4 kekuatan bom atom yang di Hiroshima Nagasaki. Itu 200 hari, tambah 500 hari lagi kan? Itu udah rata dengan tanah. وأضاف المرصد أن هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة. Kemudian, teman-teman sekalian, Fasum yang terdampak nih, ini data yang terbaru ya. Kalau di pendidikan, 95% sekolah terdampak. 6.668 sekolah hancur. 785.000 siswa-siswi di Gaza nggak bisa belajar. Nggak ada sekolahnya. 785.000 siswa. Di kesehatan, 38 rumah sakit hancur. 96 puskesmas tidak bisa dipakai. Bahkan mereka nyasar juga ambulan-ambulan. Kan dalam ratifikasi PBB kan nggak boleh itu nyerang fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sanitasi, dan lain sebagainya nggak boleh. Tapi dihabisin juga sama mereka. 197 ambulan itu disasar juga sama Israel. Bahkan ada seorang perempuan namanya Hindun Rojab. Anak-anak nih, usia 6 tahun, 5 tahun. Dia sama keluarga dalam mobil, disuruh keluar oleh Israel, suruh ngungsi, mereka ngungsi, tapi di jalan ditembakin sama Israel. Mati semuanya. Nah, ada rekaman suara ketika petugas kesehatan berkomunikasi sama si anak kecil ini, 5 tahun ini, Hindun Rajab namanya. Ya, bagaimana kabarmu? Saya takut katanya. Mana orang tuamu? Sudah meninggal semuanya. Tidak lama kemudian kedengar juga rentetan tembakan dan anak itu mati juga. Sekarang tuh ada organisasi di Prancis, mereka bikin yayasan namanya Yayasan Hindun Rajab. Kemudian mengadukan ada lebih dari 50 tentara yang terlibat dalam aksi pembunuhan anak kecil 5 tahun itu. Mereka angkat namanya, mereka identifikasi, kemudian diangkat ke Mahkamah Internasional di Den Haag.
Yang bela itu justru bukan sama saudaranya gitu. Mereka yang dapat simpati dari Spanyol ya, kemudian dari Prancis ya, dari Belanda. Bahkan Belanda pernah menteri kabinet Belanda itu mundur berjamaah gara-gara kecewa dengan pemerintah. Pemerintah tidak mengutuk perbuatan keji Israel dan tidak menghentikan bantuan dan kerjasama ekonomi dengan Israel. Mereka mundur berjamaah. Keren tuh Belanda itu. Ya, meskipun nggak keren juga karena dulu jajah kita ya. Nah, tapi kan dia keren juga sekarang. Dia ngasih pemain timnas untuk kita. Sehingga pemain kita tuh dibilang timnas junior Belanda. Timnas seniornya yang ada di sana gitu ya. Tapi sayang kemarin nggak lolos Piala Dunia ini. Nah, mudah-mudahan nanti STY balik lagi katanya ya. Nah, meskipun demikian teman-teman sekalian, boleh dibilang yang memenangkan pertempuran ini siapa? Mereka para pejuangnya. Ya, para pejuang, intisarul muqawamah, kemenangan pejuang di Gaza. Kenapa? Karena pertama gini, nggak menang gimana coba? Israel 200.000 tuh. 300.000 tentara dia kerahkan untuk membombardir dan menyerang 360 km wilayah Gaza. Dengan tiga tujuan, menghancurkan pejuang, membebaskan tawanan, mengusir penduduk. Tidak ada satupun yang bisa mereka capai dari tujuan perang mereka di Gaza. Pejuang hebat masih melawan. Entah di mana mereka menyembunyikan senjatanya, entah di mana mereka menyembunyikan mobil gitu ya. Tapi mereka masih berjuang. Tentunya nggak bisa perang face to face, tapi dia hit and run gitu. Serang, balik lagi, gerilya lah kalau dalam teori Jenderal Sudirman. 200 hari itu, teman-teman sekalian, itu tuh prestasinya. Memaksa Israel menerima syarat, ya, syarat dari Hamas untuk ceasefire, ya, untuk gencatan senjata. Ini waktu itu yang pertama kali, bukan yang kemarin. Membebaskan ribuan tawanan, membunuh ribuan tentara Zionis, menghancurkan 1.500 tank Merkava. Tank Merkava ini tank yang hebat yang dibuat sama Israel. Tapi dia luluh lantak dengan apa? Al-Yasin 105. Ya, peluru Al-Yasin 105, RPG Al-Yasin 105. Kemudian 150.000 warga Zionis ngungsi. Mereka nggak demen lagi tuh, nggak tinggal lagi di wilayah yang tadi kena serangan kemarin. Kerugian ekonomi Israel berapa? 34 miliar US dollar. Nggak tahu tuh kalau diterliunkan berapa ribu triliun itu. Melukai 30.000 Zionis. Menghentikan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Zionis, tadi saya sampaikan di awal. Memaksa Zionis bangun kembali Gaza. Masuknya bantuan, mundurnya seluruh pasukan Zionis. Meskipun orang-orang pada bilang, kalau tidak khianat, namanya bukan Israel. Oke, sepakat, dikhianati. Itulah Israel. Kalau nggak khianat, namanya bukan Israel. Jadi pejuang juga sudah siap juga. Ini dia pasti khianat. Pasti nyerang lagi dan seterusnya. Ini contoh misalkan. Jadi para pejuang di Gaza itu berakhlak. Meskipun perang tapi berakhlak. Tawanan itu mereka jaga gitu. Bahkan saya dapat info, kan yang ditawan tuh Yahudi. Agama Yahudi. Para pejuang itu menyiapkan juga kitab Taurat untuk dibaca oleh mereka 3 kali dalam seminggu. Ibadah mereka kan baca Taurat. Para pejuang tuh nyiapin Taurat gitu. Supaya mereka bisa menjalankan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Jadi bukan benci kepada agamanya, tapi ada orang-orang yang sekarang tuh namanya bukan Yahudi tapi Zionis. Ya, Zionisme internasional. Misalkan ini perempuan, teman-teman sekalian, dulu ketika pertukaran tawanan. Nah, periode pertama pertukaran tawanan di kota Gaza ya, di Madinah Gaza. Ini kan perempuan-perempuan, sehat-sehat dia, seger-seger tuh, nggak ada muka-muka takut gitu. Dapat hadiah, dapat ijazah tuh.
dari Hamas, ya. Dari Al-Qassam tuh dapat sertifikat, dia pernah ditawan. Dan ada di antara mereka fasih baca Quran. Ya. Ya kan, ini 100 hari atau 200 hari mobil-mobil bersih gitu ya. Ini mobilnya Palang Merah Internasional yang ngambil tawanan. Nah, ini mobil-mobilnya para pejuang nih. Mulus. Padahal infrastrukturnya tadi babak belur. Baru 100 hari atau 200 hari ya. Nah, ini ketika pertukaran tawanan ya, difasilitasi oleh Palang Merah Internasional. Ini jadi perhatian dunia internasional. Yaitu ikhwafillah, teman-teman. Terakhir, apa hikmah-hikmahnya? Singkat-singkat saja. Meskipun habis ya, tapi apa namanya, mereka boleh dibilang pemenang, mukjizatnya teman-teman. Diserang oleh Israel dengan kekuatan luar biasa, dibantu Amerika, dibantu negara-negara yang lain. Bahkan Inggris itu nyewa drone canggih. Ya, terbaca dalam bacaan satelit, pesawatnya tuh bolak-balik di atas Gaza. Ternyata ini pesawat mata-mata gitu, ngintelin terowongan tuh di mana. Gitu. Ada bom beratnya lebih dari 1 ton, dan bom ini bisa meledak di kedalaman 20 meter gitu. Tapi infonya terowongan yang terdampak itu cuma 20%. 80% terowongannya tuh masih bisa dipakai. Ya, terowongan di Gaza itu yang dibuat oleh para pejuang itu berapa meter? Hampir 500 kilometer. Ya, 500 kilometer. Entah ada belokan mana ya, perempatan mana gitulah. Tapi kalau ditotali lebih dari 500 kilometer. Ini kan dari mana semua ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kebenaran janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjanji, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin li'aduwihim qahirin. Ya, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, ya. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Mereka mau dikhianati, mereka mau didukung, tetap mereka akan istiqomah dalam berjuang. Gitu. Kan masalahnya nih, udah ngelawan Israel, terus juga tetangga-tetangganya nggak bantu. Kan itu masalahnya. Tapi mereka masih bisa istiqomah. Gitu. Hebatnya di situ. Coba kata mereka itu, kalian nggak usah datang ke sini, kata Abu Ubaidah kan. Kalian nggak usah nolong kami, pinjemin aja, pinjemin senjata kalian, atau kalian jangan dukung mereka, cukup bagi kami. Israel kuat kenapa? Ya karena didukung sama ya tetangga-tetangganya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka hebat, mereka kuat ya, buah persiapan dan jihad mereka harus bersiap. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kekuatan dan mengendarai kuda. Bagus nih IGP, olahraganya berkuda. Ke Pulau Mas tuh. Mahal atau murah itu? Nah, ya, makanya berkuda tuh karena dia ketangkasan, kecermatan,
Panahan tuh. Panahan tuh. Kan Rasul ngajarin tuh 3 olahraga tuh. Panahan, berkuda, renang. Kalau renang sih tiap hari, kalau turun hujan ya. Nah, kemarin di sini bisa berenang nggak? Masya Allah. Banjir maksudnya. Nah, kalau dengan air lah kita akrab. Tapi mungkin sama kuda, ya kudanya ada juga kuda. Kuda mesin roda 4 kan? Kuda juga. Nah, persiapan. Yang keempat, ini keyakinan yang kuat. Ya. Iman. Ya, kita ambil hikmah aja dari kasus mereka tuh, hikmahnya begini. Teman-teman sekalian, ya. Kalau kita ada di jalan benar, insya Allah selamat. Tapi kalau kita ada di jalan salah, kalau kita bohong, kalau kita khianat, setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kan ada peribahasa begitu. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, kita akan kecium juga. Jadi harus istiqomah dengan yang benar, kemudian ya yakin dengan pertolongan Allah, maka tidak ada masalah yang berat yang kita hadapi. Kelima, harus bersatu. Harus bersatu ya. Yadullahi ma'al jamaah. Kemenangan Allah, tangan Allah itu bersama orang-orang yang berjamaah, bersatu. Maka kita umat Islam ini diajarin oleh Allah harus bersatu dengan banyak ibadah. Tadi sholat berjamaah kan bersatu. Pak Syarif takbir kita. Ustaz Syarif ruku kita. Itu kan persatuan. Kalau Ustaz Syarif ruku kita sujud kan salah itu. Nggak sah tuh sholatnya. Haji bersatu juga. Puasa bareng-bareng bersatu tuh. Bareng makan, bareng minum, bareng buka, bareng sahur, bareng taraweh, bareng puasanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita persatuan Indonesia ini tetap kuat juga. Yang terakhir ya, tidak semua kemenangan itu karena jumlah yang banyak. Ada juga kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kalau Allah izinkan, jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya dari peristiwa di Gaza, dan mudah-mudahan Allah berikan insya Allah pertolongan kepada mereka insya Allah ta'ala. Demikian, masih ada waktu, kalau mungkin ada tanya jawab saya kembalikan Ustaz Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.